situasi global yang penuh ketidakpastian. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Peringatan tegas dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Perang Dunia Ketiga. Ayo kita simak apa-apa saja yang mendasari pernyataan Prabowo Subianto. Perang Dunia Ketiga di depan mata, di mana invasi besar-besaran ke Ukraina oleh Rusia pada tanggal 24 Februari tahun 2022 merupakan perluasan perang antara kedua negara yang telah dimulai pada bulan Februari tahun 2014. Ketika pasukan Rusia yang menyamar secara diam-diam menyerbu dan menguasai Republik Otonomi Ukraina. Peperangan besar juga terjadi. Perang India-Pakistan adalah serangkaian konflik antara India dan Pakistan yang sebagian besar disebabkan oleh sengketa wilayah Kashmir. Sejak kemerdekaan pada tahun 1947, kedua negara telah terlibat dalam 4 perang utama dalam beberapa konflik perbatasan. Juli tahun 2025, Israel meluncurkan serangan terbaru ke Iran pada hari ini. Gelombang serangan itu menyasar ke sejumlah kota di Iran. Angkatan Udara Israel saat ini tengah meluncurkan serangan di Teheran dan wilayah lainnya di Iran, kata pasukan pertahanan Israel pada Kamis pagi, dilansir dari CNN Kamis, tanggal 19 bulan 6 tahun 2025. Korps Garda Revolusi Iran yang juga telah membenarkan serangan terbaru dari Israel tersebut. Sistem pertahanan udara Teheran telah diaktifkan. Dilansir dari Al Jazeera, bunyi ledakan juga terdengar di beberapa kota Iran hari ini. Serangan terbaru militer Israel itu tidak hanya menyasar ke kota-kota Teheran. Laporan dari reporter lapangan kantor berita Lebanon, Al-Maidan, mengatakan serangan telah dilaporkan terjadi di ibu kota Teheran. Sementara ledakan juga terdengar di kota-kota Karat sebelah barat Teheran. Responden tersebut menambahkan bahwa pertahanan udara Iran saat ini tengah mencegah target-target Israel di langit Karat dan sekitarnya. Pelajaran dari serangan balik Iran ke Israel, Win Tohori, Daniel D. The News, Senin tanggal 16 Juni tahun 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Serangan Iran bagaikan langit tubas terbelah, rudal Iran melesat serang Israel. Ilustrasi serangan balik Iran ke Israel. Dunia kembali berubah setelah sekian lama menahan diri di bawah tekanan. Iran akhirnya berbicara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan roket. Bukan dengan diplomasi, melainkan dengan daya gempur yang menghancurkan ilusi keamanan di jantung Israel. Tel Aviv, kota yang selama ini digadang-gadang sebagai simbol sistem pertahanan paling modern dan teraman di dunia, dalam satu malam luluh lantak, porak-poranda, dan nyaris hilang dari peta. Sebuah realita pahit yang kini harus dihadapi oleh para arsitek keamanan dunia pasca Perang Dunia Kedua.
Balasan Iran atas serangan Israel ke jantung kota Teheran yang menewaskan Panglima Garda Revolusi Hussein Salami serta sejumlah ilmuwan strategis ibu kota bukan sekedar tindakan militer, itu adalah pernyataan politik bersifat eksistensial. Sebuah pesan kepada dunia bahwa dalam sistem internasional yang diam, negara lemah harus menemukan kekuatan sendiri atau akan binasa. Dengan kemampuan teknologi selama ini diragukan karena embargo, Iran berhasil meluncurkan lebih dari 350 rudal balistik dan drone hipersonik dalam waktu kurang dari 6 jam. Lebih dari 70% sistem pertahanan Iron Dome Israel lumpuh total. Sebagian karena saturasi volume serangan, sebagian lagi karena presisi rudal Shahed generasi baru yang telah ditingkatkan dengan sistem navigasi non-GPS. Serangan ini bukan hanya berdampak secara militer tetapi psikologis dan simbolik. Akurasi tinggi, koordinasi simultan, dan daya ledak yang mematikan dari sistem senjata Iran memperlihatkan kepada dunia bahwa selama puluhan tahun di bawah embargo dan sanksi Iran membangun sistem pertahanan sendiri. Kini dunia menyaksikan buah dari determinasi geopolitik itu. Pasca Perang Dunia Kedua, kita dididik percaya bahwa sistem internasional menjamin keadilan, bahwa hukum, diplomasi, dan lembaga internasional seperti PBB adalah pelindung negara-negara kecil dan lemah. Namun kenyataannya, sistem ini tidak benar-benar berdiri atas asas keadilan yang universal. Pada kenyataannya, genosida di Gaza terus terjadi. Donald Trump dengan mudahnya mengambil keputusan ekonomi sepihak yang menghancurkan fakta dagang dan tatanan ekonomi global. Dan terakhir adalah serangan brutal Israel ke Iran hanya atas dasar dugaan dan paranoia yang tidak berdasar. Semua dilakukan pasca unilateral tanpa dialog, seraya mengabaikan hukum internasional yang sudah disepakati bersama semua bangsa-bangsa yang beradab. Maka serangan balik Iran mengingatkan kita bahwa dalam sistem dunia yang anarkis, yang kuatlah yang menentukan nasibnya. Iran memahami hal ini sejak lama. Itulah sebabnya mereka menolak tunduk pada sistem global yang bias. Di bawah sanksi dan isolasi selama 4 dekade, Iran membangun kemampuan nuklir militer dan pertahanan mandiri. Hari ini, dunia melihat hasilnya. Mereka berdiri di atas kaki sendiri, dan ketika diserang, mereka tidak mengemis keadilan, tetapi memperjuangkan hak-haknya yang termarginalkan. Sementara itu, negara-negara yang terjebak dalam ilusi liberalisme global hanya bisa terdiam, bahkan ketika Donald Trump terang-terangan menyebut kissing my ass kepada negara-negara yang meminta renegosiasi tarif. Tidak ada satupun pemimpin barat yang berani bersuara. Pelajaran besar dari peristiwa ini bukan sekedar tentang balasan Iran dan keruntuhan simbol keamanan Tel Aviv, tetapi tentang kebenaran paling sunyi dari sistem dunia kita, bahwa hukum internasional, seindah apapun narasinya, tidak memiliki gigi tanpa kekuatan yang menopangnya. Dunia memang anarkis, seperti yang dipahami oleh para pemikir realis sejak hingga Catwell. Dan dalam dunia semacam itu, harga diri hanya bisa dijaga oleh mereka yang mampu berdiri sendiri.
Namun, bukan berarti cita-cita akan perdamaian dan keadilan global dalam ilusi. Justru sebaiknya, ia adalah mimpi besar untuk umat manusia yang hanya bisa dicapai bila keberanian untuk membangunnya di atas fondasi kekuatan nasional yang mandiri dan berdaulat. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Indonesia, dengan sejarahnya yang anti penjajah dan konsisten dalam menjunjung tinggi pri kemanusiaan, memiliki pengadilan moral untuk menjadi penyeimbang dalam dunia yang retak ini. Dari Iran hari ini kita belajar bahwa benar kata pendiri bangsa kita, berdiri di atas kaki sendiri bukan pilihan, tapi satu-satunya cara untuk menjaga harga diri bangsa. Dalam anarkisme internasional, kekuatanlah yang melindungi martabat dan kemandirianlah yang menjaga kehormatan bangsa kita. Jika kita ingin anak cucu kita hidup dalam dunia adil dan bermartabat, maka kita harus membangun kekuatan itu sejak sekarang. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk tidak diinjak. Bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk tidak ditaklukkan. Wallahu a'lam bishawab. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perang meskipun terjadi di lokasi yang jauh tetapi memiliki dampak yang signifikan bagi seluruh negara. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan di antara para pemimpin di setiap negara. Kita harus bersatu untuk mengatasi masa-masa yang penuh ketegangan ini demi rakyat kita, demi Indonesia bangkit, dan demi menjadi negara maju, tegas Prabowo Subianto. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman sekalian? Akankah benar-benar perang dunia ketiga akan terjadi? Jika perang dunia ketiga terjadi, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Silakan Anda baku hantam di kolom komentar, berikan pandangan dan pendapatnya. Indonesiaku jaya selalu, merdeka, merdeka.